Sahabat Ganjar, kembali lagi di podcast Habi, sahabat bicara, semua kita bahas di sini dan tentunya kembali lagi bersama saya, host yang paling lucu yaitu Asya, of course. Nah, teman-teman, kita sudah bahas banyak hal di podcast Habi belakangan ini ya. Tapi kali ini kita akan bahas sesuatu yang sangat dekat di hati dan benar-benar relatable nih kepada banyak orang, banyak pemuda di Indonesia, di dunia bahkan. Tapi karena ini podcastnya pakai bahasa Indonesia, jadi relate-nya untuk teman-teman di Indonesia. Nah, untuk podcast kali ini, yaitu temanya adalah passion versus reality. Teman-teman pasti sering dengar dong, lah lu tuh kerja harus sesuai passion, lu tuh cari passion lu apa, dan kata-kata lain tentang passion. Namun realitanya mungkin cukup berbeda dengan apa yang passion kita, dan juga di situ memunculkan konflik batin yang mungkin menggalaukan hati. Nah, kalau begitu di podcast Habi kali ini kita sudah kehadiran salah satu narasumber yang bisa sharing tentang passion versus reality, yang akan membuka hati dan pikiran. Dan sharing-sharing ini sharing lucu, manja, gemas, dan yang pastinya informatif ya untuk seluruh penonton Sabi. Kalau begitu langsung saja kita sambut, sudah hadir di podcast Sabi kali ini. He adalah a youth ambassador for New Zealand for Indonesia, dan also top 50 Indonesian Idol. Now please let's welcome Bayu Andaresta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Assalamualaikum juga teman-teman yang ada di rumah. Yes, alhamdulillah sehat. I'm so happy to see you. I'm very happy to see you too. Jadi senang banget ketemu Bayu, karena Bayu adalah salah satu teman dan salah satu narasumber yang cukup talented, very talented bahkan. You're too much. Dan aku pengen say hi dulu dan tanya apa kabarnya, kesibukannya kali ini ngapain aja Bayu? Aku alhamdulillah I'm very great actually sekarang ya. Jadi after kemarin selesai thesis defense, now I work for salah satu perusahaan asing yang ada di Jakarta. Yep. Also aku sekarang juga sampingan as a part-time singer. Part-time singer? Yeah. So just call it part-time karena we're not full employment there. Okay. Yeah. Dan sisanya jalan-jalan dan having fun. Wow, benar nih. Berarti Bayu sudah dijelaskan tadi kerja di salah satu perusahaan asing, dan juga the side jobnya juga singer, dan juga sekarang juga masih sebenarnya technically masih inactive student juga ya. Yes, karena kita belum wisuda sih. Karena belum graduation. Jadi you did everything, dan itu cukup berbeda-beda. Yep. Nah, itu sebenarnya cukup relevan sih Bayu sama yang kita bahas hari ini, yaitu passion versus reality. Bayu did a lot of things at once, dan juga banyak hal yang cukup diverse ya. Aku pengen tanya sendiri sih terhadap Bayu, apa sih bagaimana perjalanan Bayu selama ini dalam menggapai passion dan realita? Tadi di antara jadi kerja di perusahaan asing, part-time singer, also student, which one is your passion, which one is reality, and how is your story about it? Ini sebenarnya pertanyaan yang sangat complicated ya, karena ya ada banyak struggle yang aku lalui buat sampai detik ini sebenarnya. Karena dalam perjalanan aku to find my truly passion itu sebenarnya ada banyak passion yang aku lempar ke atas meja. Okay. Jadi it's just not satu passion yang aku geluti, tapi aku selama ini tuh punya satu prinsip, kalau misalnya kalau kita mau seeking for our true passion, kita itu harus going through a lot of things. Okay. So that is why sebenarnya makanya yang kamu lihat sekarang Bayu yang kalau kata sebagian orang terlalu banyak bisa melakukan sesuatu. Karena dari dulu aku memang suka eksplor hal-hal baru kayak gitu. Nah, sampai di detik ini sebenarnya, sampai saat ini belum sih sebenarnya menemukan passion yang aku bilang tadi, karena masih dalam tahap coba-coba. Betul. Di ages seperti yang sekarang ini, terutama bagi kita sebenarnya ya millennials, sebenarnya dalam mencari jati diri kita yang sebenarnya itu, jangan takut untuk mencoba hal-hal yang sebenarnya kita belum pernah lakuin sebelumnya. Karena kita tidak akan pernah tahu sih ya kalau misalnya bener banget, karena kita nggak akan pernah tahu ternyata something yang bahkan kita bisa benci di awal bakal jadi passion yang akan bawa kita sampai mati nanti. Contohnya dulu I very interested in everything yang semua berbau tentang aviation, penerbangan. Dulu aviation. Sebenarnya itu just mimpi seorang anak kecil. Kalau anak-anak kan dulu ditanya apa sih kamu mau jadi apa, pengen jadi pilot gitu kan, rame-rame aja gitu ya. Pengen jadi Princess Syahrini ya dulu. Serius? How funny is that? It's fine kalau kamu mau jadi Princess Syahrini gak apa-apa. Tapi dulu aku tuh sangat cinta dengan dunia penerbangan gitu sih. Sampai
mimpi aku itu terpelihara dengan baik sampai sekitar kelas 2 SMA. Kayak I have to work in airline industry. Airline industry harga mati lah It dulu have gitu. to be anything, gak masalah. Mau jadi pilot, mau jadi stewardess atau steward itu gak ada masalah. Even di ground staff itu I don't care. Yang penting aku bisa connected everyday dengan yang namanya aviasi, dengan dunia penerbangan. Once I realize, batuk bentar. Gak apa-apa. Ya gak apa-apa ya. 2 kali cuma gak masalah. Jadi waktu itu aku realize-nya itu kayaknya nggak bisa deh kalau misalnya mau working as pramugara. Ada banyak keterbatasan. Satu, aku bisa dikonsider agak short, agak sedikit kecil orangnya. Tingginya kurang berarti. Iya, walaupun kita tahu di Indonesia for working itu ada standarnya, terutama appearance dan segala macam. And I didn't meet those criteria. Jadi aku udah nge-eliminate satu nih. Tapi masih ada nih sisa mimpi-mimpi yang lain untuk bekerja di dunia penerbangan. Oke. Actually, I never share this to anyone else. Berarti podcast Habi special dapat cerita eksklusif Bayu dan Resta ya. Waduh. Tapi di situ aku tetap aku harus tetap kerja di industri yang masih ada bau-baunya tentang penerbangan. Aku ikut tes pilot. Alhamdulillah lolos. But I never realized, aku nggak pernah tahu sebelumnya kalau sekolah pilot bakal semahal itu. My mom ever said to me kalau, nak, walaupun kamu mau jual mama, kamu nggak akan pernah bisa sekolah di situ. Itu semahal itu maksudnya ya? Mahal banget. It almost reach 1 M. Oh wow. Even more. Even more. Dan ya, aku sesuai tema kita hari ini, passion or reality, I choose to be more realistic. Oke. Karena aku sadar di situ kayak oke, kayaknya aku nggak bisa deh. Aku nggak bisa nih bergelut di dunia aviasi yang selama ini aku impi-impikan. But I still have another passion. It's just not aviations that yang ngepatri dalam diri aku sebenarnya. Kalau mau dibilang singing, aku itu sebenarnya baru aja terjun ke dunia singing itu SMA, actively. Masa sih? I am. Baru Believe dari it or SMA? not. Karena you have the best voice I haven't heard in my life. Aku thank you. Karena sebelumnya aku tuh emang nggak pernah sangat enthusiastic di dalam dunia tarik suara gitu kan. Karena memang aku merasa insecure dengan suaraku sendiri. Kamu pernah nggak sih kalau ngedengar habis nge-voice note ngedengar suara sendiri? Iya. Terus kayaknya kok kayak gini Kan ya lagi suara? kayak lagi pilek ya suaranya. Iya, kayak enggak desain gitu. Kayak gitu. Jadi aku kalau ngedengar suara sendiri itu suka aneh. So that's why I never feel confident. Aku nggak pernah merasa percaya diri teman-teman di rumah dengan suaraku sendiri. Nanti waktu SMA teman-temanku sadar kayak, oh kamu bisa nyanyi ya ternyata gitu. Dan di situ aku sadar kalau oke, my passion ternyata is just about dunia penerbangan. Tapi ada yang lain. Iya, kamu tahu nggak aku hafal semua announcement pramugara di atas pesawat, even dari welcome sampai landing. Contohin dong gimana? Contoh ini. Contohin coba gimana? Kayak gimana ya? Oke gini. Ladies and gentlemen, Iya. gimana itu kan? Para penumpang yang terhormat, kita baru saja mendarat di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta. Selamat datang di Jakarta. Waktu sempat kini menunjukkan pukul 11 kurang 25 menit, di mana ada perbedaan waktu 1 jam lebih lambat antara waktu di Jakarta dan di Palu. Kira-kira seperti itulah. Aduh, aku lagi ngerasa kayak lagi di pesawat mau landing ya. Oh my god, how amazing is that? Kira-kira seperti itu. Jadi ini udah kebuka nih pintu-pintu yang lain tentang my passion sebenarnya. Oke, kalau penerbangan eliminate. Udah nggak relevan nih. Karena at the end of the day we have to be realistic. Iya, karena kamu coba apapun itu Bener. sepertinya kayak nggak met the requirement aja. Mungkin ya dari tadi, terus juga the money as well and everything. Life must go on. Iya. Dan kita nggak boleh menyerah sama keadaan, right? Betul. So that's why kayak kayaknya aku singing nih, kayak di situ mulai terbentuk lagi nih my desire to be kayaknya aku harus bener-bener jadi singer nih. I am going through a lot of competition. Alhamdulillah I won di kompetisi-kompetisi itu. Terus beberapa festival musik pernah aku ikutin dan alhamdulillah aku juga menang. Sampai akhirnya aku pindah ke Jakarta buat kuliah. Bekasi sih, nggak Jakarta. Ke planet Bekasi, ya. Anggap aja Jakarta ya. Jadi waktu itu aku udah pindah ke sini dan connected akhirnya ke salah satu ajang pencarian bakat, Indonesian Idol. Di situ sebenarnya nggak ada niatan sama sekali atau nggak ada intention buat I have to win this competition. Walaupun sebenarnya dalam hati kecil tuh emang mau menang kayak gitu kan. Indonesian Idol tuh ibarat lebarannya penyanyi. You know, jadi semua macan-macan festival lomba nyanyi
Datang semua di yes, situ. bener, orang yang experiences tentang, yang paham betul tentang nyanyi itu gather di Indonesian Idol. Wow. Jadi it makes myself think about, kalau misalnya kamu udah nyampe di titik ini aja, itu udah achievement besar buat diri kamu, Bayu. Iya. Jadi aku nggak pernah sebenarnya merasa kalau I have to win this competition sebenarnya. Hanya bisa berada di dalam circle yang selama ini orang-orang yang aku cuma lihat di TV, I am very beyond my grateful sebenarnya. Lebih ke senang. I am very blessed to be there. Sangat merasa diberkati gitu. Bisa ada di sana gitu, satu panggung dengan orang-orang ini, orang-orang yang selama ini aku cuma bisa lihat di TV. Itu terbentuk lagi tuh kayak, oh oke, kayaknya singing ya. Begitu masuk di Indonesian Idol, aku melihat banyak tipikal orang yang kemampuan vokalnya kamu nggak bisa anggap remeh semuanya. Iya. Karena udah sampai di Indonesian Idol itu nggak bisa disamaratakan lagi. Kemampuan setiap orang itu pasti Kayak everyone punya distinct uniqueness sendiri gitu ada ya. karakter masing-masing. Iya. Jadi itu benar-benar ngematain stigma aku kalau you're the only one yang ada di bumi ini yang punya suara bagus. Ya, you're not the only one. You're not the only There are one, so many Bayu. people yang punya Yeah. suara bagus dan berbeda. Dan sangat jauh-jauh lebih bagus gitu. Oke. So that's why waktu itu aku emang sampai di tahap top 50 di eliminasi 2. Sampai di situ aja aku udah Itu bangga. aja udah keren banget. Itu yang daftar kalau boleh tahu ada berapa? Yang daftar Season Indonesian kamu Idol tuh. ya? 22.000 apa? 22.000 22.000. and you are top 50. Iya. Berarti di antara Indonesia tuh 2021 lu tuh top 50 suara paling enak di Indonesia. Enggak kayaknya sih. Ya, kira-kira kayak Kind gitu lah. of, you know. Nah, tapi dari situ sebenarnya itu ngebuka opportunity yang baru. Through Indonesian Idol, walaupun kita nggak sampai jauh gitu. Kemarin aku baru pulang dari Manokwari karena aku diundang out of nowhere, tiba-tiba diundang kayak, bisa nggak ke Manokwari buat nyanyi acara wedding. Aku takut nih mau ngambil karena I never traveling that far sebenarnya. Buat nyanyi. Ya, tapi karena aku ya deh ikut gitu. Justru dari situ sebenarnya ngebuka pintu-pintu yang lain gitu buat kita. Nah, udah 2 passion nih, udah digelutin, satu ke eliminasi, Fashion, satu dijalani. singing. Bener. During my college, jadi during kita kuliah, we're taking international relation. Ya, kita Right. ngambil hubungan internasional ya. Which is Beda lagi tuh. Iya. Kayak itu tuh kecabangan ilmu dari komunikasi sebenarnya. Which yang kita dituntut untuk ngomong banyak nih kayak sekarang. Ngomong banyak. Dituntut menjadi talkative tapi kritis. Iya. Right. Nah, di situ kebuka lagi nih passion yang baru. Apa tuh? Passion yang baru tentang public speaking. Public speaking. Yeah, I really love to talk. Sangat I berisik. can see gitu. that. You also. Nah, itu kebuka lagi nih. Dan after mencoba semuanya, aku sadar nggak bisa ada di dunia aviasi karena banyak keterbatasan, limitation. Terus singing masih dijalanin? Masih dijalanin karena I love to sing. Ya. Nyanyi itu satu-satunya hal yang bisa bikin aku calm. Oke. In every situation, di semua situasi, kalau aku merasa sedih aku nyanyi, aku senang aku nyanyi. Jadi just to express my feeling itu pakai nyanyi. Terus public speaking. Terus public speaking lagi nih. Di nyanyi aku sadar banyak saingan gitu. Banyak saingan, tapi bukan berarti kita doesn't have quality. Iya. Punya, tapi pintunya aja nih yang belum kebuka. Nah, nyambil aku membuka pintu passion yang baru, which is Public ya, speaking. kira-kira public speaking. Yang sebenarnya ngebawa aku sampai ke titik sekarang. Di perusahaan aku sekarang bekerja, I work as procurement, which mean aku dituntut banyak untuk connected dengan stakeholder, dengan third parties. Berarti harus banyak ngomong sama Benar banget. stakeholders perusahaan kamu ya. Iya, jadi emang selain knowledge tentang pemahaman tentang job desk itu sendiri, public speaking itu Sangat penting. top menjadi apa ya? Top and necessary requirement to be as procurement. Ya karena kan kalau nggak ada public speaking, nggak bisa deliver Yeah. the means, the purpose of your business. Kita work sebenarnya sebagai jantungnya perusahaan. Jadi we play as a central role di dalam perusahaan procurement. Kita connected ke semua departemen yang kita harus bisa ngomong dong dengan proper gitu kan. Harus bisa mendeliver pesan dengan baik biar nggak clash satu sama lain dan nimbulin apa ya, kerugian lah buat perusahaan kayak gitu. Jadi Yep. memang passionnya I'm taking yang public speaking itu membawa aku ke titik sekarang as procurement di foreign company itu. Oke. Wow, what a journey Bayu. Kamu dari aviation terus lalu sampai ke singing, sekarang public speaking. Kamu tiga hal itu masih menemukan true passionnya, masih belum nemu ya? Belum. Kayak
aku nggak pernah merasa cukup gitu Oh dengan ini apa nih yang gue aku punya. banget nih. Iya. Masih belum ada. Once aku misalnya masuk di nyanyi, oh ini aku banget nih, lama-lama enggak, kayaknya kita harus explore yang lain deh. No. Nemu lagi yang lain. Sampai sekarang di public speaking pun aku kayak merasa enggak, ini belum cukup. Jadi aku kayak mau membuka lagi nih yang Oke. baru kayak gitu. Itu aja juga pesan yang cukup untuk seluruh penonton bahwa sebenarnya passion tuh gak magically appears, Iya. gak magically tiba-tiba ada muncul, oh ini passion gue nih. Kadang emang perlu banyak ups and downs, perjalanan yang sangat panjang, naik turun tangga Iya, ya, bener untuk banget. menemukan true passionnya apa gitu loh. Karena emang ada beberapa orang yang memang terblessed dengan oh ya gue tahu nih passion gue, kayak alhamdulillah aku sendiri tahu pengen ini dari kelas 6 SD, I don't wanna be diplomat, kayak I can do this forever, itu one in a million. Iya. Tapi banyak orang di luar sana emang bahwa betul kata Bayu, sebenarnya it's okay to do many things Iya. untuk mencari true passion itu apa, true passion kamu tuh apa gitu. Tapi ada konsekuensinya Bayu Iya, pasti ya. bener banget. Aku sacrifice a lot of things ya, Ya, apa tuh? came into this place. Kan kamu tadi mencari passion, menjalankan banyak hal, pasti banyak yang kamu korbankan, banyak konsekuensinya juga, banyak yang kamu perjuangkan juga. Kira-kira apa aja itu? Satu contoh kecil yang menurut aku nggak kecil sebenarnya. Jadi aku totally kehilangan masa SMA aku. Which is kata orang sebagian masa SMA itu masa paling indah, bener nggak? Iya. Kayak there's a lot of things For yang, me, ya, yang it was. manis-manis itu terjadi di SMA. Selama SMA aku nggak pernah pacaran, Oh, aku juga. even sampai sekarang. Jadi aku nggak pernah punya waktu dan kesempatan gitu untuk menjalani hal-hal yang manis-manis tadi, itu nggak pernah. Oke. Karena I really Fokus tadi yang aviation tadi. Ya bener. Not just that sebenarnya. Aku punya satu passion yang aku lupa mention. Apa tuh? I'm also an athlete. An athlete. I am a beach volleyball athlete. Beach volleyball athlete. Ya. Wow. Jadi aku sering menang sirkuit gitu-gitu. Oke. Sering menang sirkuit, sering menang lomba, dan sampai SMA pun aku sadar aku harus eliminate karena apa? Aku nggak grow tinggi badannya. Padahal kalau volley kan tinggi-tinggi banget ya. Iya bener banget. Dan di situ aku sebenarnya sampai kelas 1 SMA masih pede banget nih, Asia, kayak enggak, ini kan masih mau tinggi nih, masih remaja gitu. Mungkin karena faktor latihan yang terlalu keras juga kali ya. Jadi menghambat pertumbuhan dan such. Akhirnya waktu kelas 3 I realize I cannot bersaing dengan stop teman-teman akhirnya. yang lain, kayak okay, it's not my passion anymore. Terus kita kembali lagi tuh yang tadi aku masih penasaran banget, yang tadi ada contoh kecil tapi gak kecil, kamu SMA-nya gak kamu Bener. enjoy karena kamu terlalu fokus. Ya, aku terlalu fokus dengan ngejar passion. I play volleyball. Also masih, jadi aku sering ikut acara kegiatan pemilihan duta apa gitu. Oke, ya. pageant. Yeah, pageant. Typically not beauty or handsome pageant, but it's more to brain pageant, kayak Yeah. duta bahasa gitu-gitu. Karena ya passion yang tadi public speaking bawa aku juga ke ranah pageant seperti itu kan. Betul. Nah, saking sibuknya aku mengejar passion ini, aku sampai kayak I don't care at all tentang indahnya masa-masa SMA itu. Jadi itu salah satu pengorbanan kecil yang menurut aku nggak kecil sebenarnya. Aku sangat kehilangan masa SMA aku sebenarnya. Berarti sekarang kamu kalau mikir, oh kalau gue bisa kembali ke waktu itu harusnya gue lebih chill aja gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya waktu itu chill juga, Ya. aku nggak akan ada di titik Di kayak sini, sekarang. bener Kayak sih. gitu. Jadi emang apa yang kamu sebenarnya itu yang kamu tuain lah, Iya, intinya kayak tabur gitu. tua itu bener banget. Betul. Jadi itu, selain itu ada lagi konsekuensi yang tadi kamu misalnya waktu kuliah kan, kamu juga aktif in singing competitions, ikut, dan juga kuliah tuh nggak gampang loh, banyak banget hal yang harus dikerjakan, fokuskan. Nah itu konsekuensi yang kamu ambil apa untuk mengejar mimpi kamu lagi, especially in singing ya, itu apa yang harus kamu perjuangkan? Aku kalau di tahun pertama aku bener-bener mengorbankan tahun pertama as a freshman No, tahun pertama di kuliah. kampus. Yep, I didn't go through organisasi mahasiswa. Oh iya. Iya, aku kan baru aktif di organisasi mahasiswa. kedua di ya? Hima itu di tahun kedua, karena di tahun pertama itu Indonesian Idol gitu-gitu. Oke. Jadi sebenarnya dari awal itu aku udah memang prinsipal masuk ke kampus, enggak, aku harus terlibat nih di dalam organisasi kampus gitu. Karena aku udah dengar isu-isu juga nih kalau misalnya company-company yang ada sekarang, perusahaan-perusahaan itu mereka lebih mengutamakan organisasi experience, Oke. pengalaman organisasi, volunteer, such kind of that. Iya. So that's why aku kayak aku nggak boleh left behind dengan nggak berpartisipasi di organisasi mahasiswa, Iya. gitu kan. Itu aku korbankan demi mengejar satu passion aku Satu ini, passion nyanyi. Tapi Bayu, kenapa sih aku rasa that's also fine gitu? Karena itu adalah pilihan. Karena Bayu emang punya
passion lain itu adalah singing, emang di technical di luar kampus gitu ya, yang Iya. bisa mensupport itu, dan itu pilihan Bayu yang bisa mensupport kamu sampai sejauh ini, dan I think that's fine also. Jadi untuk penonton Sabi lagi nonton nih, misalnya emang pengen mengejar satu mimpi, emang harus dikorbankan, emang it's supposed to be like that. Iya. Emang harus diperjuangkan, harus dikorbankan, tapi kalau emang yakin dengan pilihan itu, kejar aja. Aku sebenarnya dari awal itu berpegang teguh sama very sweet words dari mamaku. Apa tuh? Dia itu selalu bilang, kamu gak harus menangin semua kompetisi dalam hidup. Kamu gak harus selalu involve dalam kompetisi apapun dalam hidup. I agree. Ada saatnya kayak misalnya kita harus kalah sama keadaan and it's just fine. Contoh, aku nggak menikmati masa SMA tapi I got what I want, such as achievement. Itu semua ada balancing itu ada gitu. Jadi kita nggak selalu harus menang dalam every aspect. Aku nggak harus menjadi gaul di sekolah dan menjadi duta bahasa di saat yang bersamaan misalnya. Kayak gitu. Aku nggak harus involved di dalam organisasi mahasiswa dan menjadi penyanyi di waktu yang sama misalnya. Oke. Kind of that. Jadi memang hidup itu pilihan. Kalau ada yang bilang hidup itu pilihan, itu bener banget. Benar, 100% aku juga agree. aku juga percaya itu. Karena selama kita hidup, kita itu akan banyak banyak iya. disodori, banyak nih lu ada pintu A B C D E F G, lu mau yang mana? tapi nggak bisa ngambil semuanya. Nggak bisa ngambil semuanya. Nggak bisa ngambil semuanya. Kayak Ya. gitu. Jadi aku itu sebenarnya yang selalu ngebesarin hati aku. I listen to my mom words. Dia bilang kamu gak harus selalu menang di dalam every aspect in his life. You know what? My mom also said the same thing. Oh iya? Iya. karena aku dulu I grew up very ambisius ya. Ambisius, jadi kayak I need to win every competition. Yeah. I need to be the best. I feel your ambition. Iya kan? Ngerasa kan sampai kuliah pun still like that. Dan mamaku selalu bilang bahwa kayak, "Kak, you cannot win every competition. Once in a while lu harus kalah." Itu how you humble yourself, dan bagaimana kamu juga belajar lebih baik ke depannya. Dan selalu ada reward di belakang sacrifice itu. Aku mau Coba. cerita dikit nih. Cerita, silakan. Jadi waktu itu aku ikut salah satu festival lomba seleksi. Namanya FLS 2N kalau teman-teman di rumah familiar. Aku dulu FLS 2N Oh ya? provinsi loh, storytelling competition. Nah, aku di provinsi nih Asia, udah di Iya. provinsi. Suddenly aku kalah. I end up jadi first runner up, jadi juara 2. Dan itu ngebuat aku gagal untuk ke Kupang Nasional. waktu itu. Nasionalnya di Kupang waktu itu. Tapi at the same time, I also join another competition that makes me end up di New Zealand. Merinding dengernya. Nah, jadi kayak sebenarnya you don't have to be worried. Jangan pernah takut to sacrifice anything. Especially yang berhubungan dengan ya kan belepotan kan ini. Yang berhubungan dengan Kencang apa ya? lah. Yang berhubungan dengan Mimpi. iya, mimpi dan passion. Jangan pernah takut untuk sacrifice anything. Betul. Karena kita nggak pernah tahu pintu-pintu apa aja yang akan terbuka setelahnya. Betul. You know what, Bayu? I have the same story. Iya? Karena kan dari dulu tuh waktu aku masih kecil sampai aku SMA, aku pengen banget keluar negeri, pengen banget student exchange. Aku waktu itu dapet lah di kota aku ada exchange program dari US Embassy. Itu khusus dari kota aku sendiri. Is Diambil that MNF? no, MNF is different program. Oh, different Tapi dia program. ambil 3 the brightest student in that Wih, in that region so lah. you're the brightest. No, actually aku dapat top 3. Top 3 yang dikirim cuma 2 ke Amerika 2 minggu. Aku nggak dapet. I was very sad. I cried for 2 days non-stop. Bener, matanya bengep. The same. Aku juga nangis Ya kan Asia 2 hari. passion aku kan pengen kesukaan aku belajar tentang HI dan lain-lain, dari awal udah pengen itu kan. Menurut aku keluar negeri itu akan menunjang itu tadi. Itu udah literally tinggal 1 langkah lagi and then it stopped. Karena aku dari cadangan aku gak berangkat. I was very sad, tapi aku gak berhenti di situ. Oke. Kalau kita bermimpi, kalau kita punya passion, pasti banyak batu kerikil yang kamu hadapi ke depannya. Oh, mungkin ini salah satunya. Dan aku gak berhenti di situ. 2 minggu setelahnya ada poster program aku, KLDS program, Oh, iya. dari United Department of State. Oh, oke. I know that. Itu tapi harus PP tuh. Aku namanya di Banyuwangi ya, Jawa Timur, pojok banget. Banyuwangi. Oh, dan aku harus tuh 2 minggu sekali aku ke Surabaya. Malang. Ke Malang. Malang Surabaya every 2 weeks buat seleksi selama 1 tahun. Gak dapet yang 2 minggu, aku dapat 1 tahun di Amerika. See? See? It works. It works. How amazing is that? Dan menurut aku itu adalah salah satu contoh kejar mimpi. Jangan pernah menyerah. Yeah. Ada satu kerikil, lewati terus, you know. Dan sama story-nya sama kayak Bayu. Pengen nangis ceritanya ya. Relate nih, Itu cerita relate relate banget. Dan kedepannya akan terus seperti itu hidup. Pasti kita udah mencapai mimpi yang kemarin nih, pasti kita kedepannya punya mimpi lagi dan Bener. lain-lain. How
How about you, Bayu? Kalau kamu tadi udah bilang passionnya udah ada banyak banget, tadi dia ada public speaking, singing, aviation. Bayu yang sekarang, apa sih yang ingin kamu raih lagi ke depannya? Apa yang ingin kamu coba? Dan apa yang ingin kamu banggakan untuk meraih true passion dalam hidup kamu? Aku sekarang udah sampai dalam titik dimana merasa bersyukur. Bukan merasa cukup ya, merasa bersyukur dengan apa yang aku punya sekarang. Tapi kedepannya jadi aku tuh, kamu kayak gitu gak sih? Aku itu tipe manusia yang udah ngeplan jauh, even sampai 2030. Sama, aku punya plan A, plan Yeah. B, plan C, plan D, I have all Nah, those. plan Z pun punya gitu kan. Yes. Nah, aku itu sekarang lebih ke fokus buat mendalami my role as a procurement di perusahaan tempat aku bekerja. Itu plannya ya. Karena I fall in love with that job. Percaya Wow, atau enggak? I'm happy for that. Kayak we're study hubungan internasional yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan industri, Iya, right? sama Tapi sekali. somehow aku nggak tahu kenapa yang kayak tadi aku bilang, aku itu nggak pernah merasa cukup dengan satu hal, nggak pernah merasa puas dengan apa yang aku dapetin gitu. Even itu nggak match, I'm going through that. Dan saking senengnya aku work as a procurement, aku tuh sampai kayak harusnya aku kemarin kuliahnya teknik industri gitu kan, bukan HI gitu kan. Nah, akhirnya aku sangat mendalami role ini dan I am quite comfortable dengan posisi aku yang sekarang. So that's why aku plan ke depan ini I will work maybe 3 to 5 years maybe to seeking for experience. Yes. Karena mimpi yang terbesar aku itu belum tercapai. So I came from teacher's family, mama aku guru. Apa tuh? Mimpi terbesar tadi apa? Belum diceritain. Aku harus jadi profesor. Kamu harus jadi profesor. Yeah. That's your biggest dream. That's my mom dream, not Your me. mom's dream. But become my dream also. Mimpi mama yang menjadi mimpi kamu. Yeah. Gimana tuh ceritanya tuh? Mamaku itu dulu sangat ingin menjadi my mom guru. Guru dari keluarga family kan, Yeah. Teachers family. Teachers family. Terus kamu tadi procurement. Terus bagaimana nanti kamu bisa relate jadi profesor itu? Banyak banget ya Bayu ya. Oh my god. Study. Pastinya bakal kuliah lagi atau apa gitu, tapi but not in now. Belum sekarang. Fokus gitu. procurement dulu. Bener, kayak bisa aja nanti aku mungkin jadi profesor di bidang industri. Oh wow. Departing from my current experience, for example. Yes. Yang tadi aku bilang, we never know pintu mana akan kebuka ke depannya. Betul. So that's why aku kayak oke, jalani aja, let it flow, let everything flow, tapi dengan serius. Yeah. Dengan serius dan we never know. We never know. Kalau misalnya ke depan itu kita bakal jadi apa gitu kan. Yeah. Aku punya dream besar. Mamaku punya dream besar kalau mau ngelihat anak laki-laki satu-satunya jadi seorang guru besar atau profesor. Nggak harus ngajar. Jadi seorang guru besar atau profesor kan nggak harus ngajar. Bisa juga dapat honorary doctor. Ya. Kamu tahu nggak waktu aku terpilih as honorary youth ambassador New Zealand for Indonesia? Iya, gimana tuh? Yang bikin aku senang itu apa? Mamaku jadi bahan bicara di mana-mana. Sampai dia itu dipanggil di upacara. Dia kan guru SMP ya. Dia guru SMP dan waktu itu dia dipanggil maju sama kepala sekolahnya. Dia nggak tahu kenapa dia dipanggil. Apakah dia buat kesalahan? Enggak. Ternyata kepala sekolahnya bilang, kalau mau ngedidik anak, contoh parentingnya, contoh Ibu Evelyn katanya. Anaknya sekarang mau berangkat ke New Zealand buat mewakili Indonesia. Shout out to Ibu Evelyn. Ibu Evelyn lagi di mana? Ibu Evelyn Lagi di Palu. Lagi di Palu ya. You did a great job. Itu yang bikin aku sebenarnya kayak, oke, satu pintu kebuka nih. Mamaku sedikit, masih bangganya itu masih dikit banget. Aku mau buat dia bangga itu dengan cara tadi jadi profesor or even dokter gitu. Wow. I wish you the best of luck. Amin. Oh my god, banyak banget Bayu. Kamu dari banyak hal, mimpi orang tua pun kamu jabanin ya. Mimpi kamu sendiri, dan kamu dapat titik temu dari mimpi kamu sama mimpi orang tua. Nyambung benangnya itu susah banget sebenarnya. Iya, itu PR kita sebenarnya. Itu PR kita untuk menjalani hidup ke depannya. Dan tadi udah dihantam nih sama Bayu bahwa kadang ekspektasi itu realitanya beda loh. Yeah. Kayak kamu tadi pengen jadi aviation dan ternyata realitinya yang nggak bisa, we cannot help, orang tinggi gue segini, gimana mau nambahin orang Tuhan kasih segini. Bagaimana kamu memanage ego, memanage emosi bahwa ini reality gue harus hadapi ini, plan B let's go, plan C let's go. Bagaimana kamu memanage emosi itu? Aku tuh tipe yang batu. Karena aku kayak apa ya, Asya, aku harus dapat, nggak mau pokoknya harus dapat kayak gitu. Jadi aku tuh bakal menyerah dan kapok kalau aku udah menjalaninya. Kalau yang masalah tinggi badan apa segala macam tadi tuh,
aku bener-bener sampai ke dokter ortopedi dan segala macam buat naikin tinggi badan. Harus kapok dulu baru bisa nge-eliminate itu. Dan untuk berdamai dengan ego sebenarnya. Nah, cara paling terbesar aku itu just remembering my mom words, yang dia bilang kamu nggak akan selalu menang di dalam hidup ini, dan you have to make a deal dengan situation. Kalau kamu nggak bisa, life must go on. You have to choose another thing. Mamaku juga selalu bilang kamu tuh harus berdamai dengan situasi kondisi yang kamu hadapi saat ini. Itu sih yang bikin aku kayak akhirnya lebih mengedepankan rasionalitas dan reality ketimbang ego aku sendiri. Walaupun aku mau banget nih gitu. Oke, jadi itu ya tipsnya maintain ego, bahwa you cannot win everything. Yep. Dan juga kita harus melihat situasi dan kondisi, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan. Betul, 100 juta rupiah buat Tasya. Betul sekali. Passwordnya? Oke Bayu, nah ini mungkin one of last questions. Aku pengen tanya banget, bagaimana cara Bayu memaintain nih, how to maintain passion dan reality sejak awal kamu punya passion dan juga dihadapi oleh realita yang sebegitunya. Bagaimana kamu maintain itu? Kamu tak memiliki idealisme Bayu yang seperti ini, meskipun realita terus menghadapi nggak sesuai nih apa yang gue jalanin nih, apa yang gue pengenin, tapi I will go there, I will kill it, you know. Dan bagaimana kamu tetap maintain itu? Aku cuma pakai satu prinsip. Take and do. Take and do. Jadi kalau kesempatannya datang, take and do it. Once nggak cocok, leave it. Hanya seperti itu sebenarnya cara aku buat nge-maintain passion sama reality. Wow. Selama ini. Dan apa ya, kalau kata orang tuh jangan baper sama apa yang kita dapat gitu. Jadi once you've going through one passion and you didn't get it, jangan baper. Cari yang lain. Passion gak hanya satu bro, ada banyak. Dan apa ya, aspek terbesar itu sebenarnya hidup itu jalan terus. Yes. Once you stuck in the same position, itu bakal bunuh kita sendiri. Bener. Percaya deh. There are so many interesting things in the world that you can try. Yeah. Jadi menurut aku sendiri sih emang yaudah jalani aja, hidup, live your life. Dan juga coba A, B, C, D, F, G sampai kamu menemukan one thing that sparks the most fire in you, dan kamu udah ngeklik nih di otak dan di hati, oh I can do this forever. Kalau kata aku sih sebenarnya dunia itu terlalu indah buat nggak ngelakuin banyak hal. Exactly. Yeah. Exactly, I love that. Bayu, kamu tadi bilang passion kamu singing. I wanna hear you sing. You want to hear me sing? Ini Oh my sahabat God. Ganjar Idol 2022 2022 yang sekarang ya, sahabat Ganjar Idol nih. I wanna hear your beautiful voice. Jadi buat penonton Sabi, pengen dong dinyanyiin sama Bayu gitu kan. Harus pasang kuda-kuda dulu nih berarti. Dinyanyiin sama Singing Bayu. is not that easy. It's not easy. Yes, of course. Singing is not easy, of course. Karena aku nyanyi bathroom singer. Yeah. Do we need to sing long or just in one phrase? Satu phrase aja gitu, misalnya yang ya gitulah pokoknya ala radio, kayak ini aku undang kamu di radio ini, please nyanyi single sneak and peek single terbaru lah, yang kayak gitu. Oke, aku nyanyi lagu ini. Ini lagu kesukaanku dari dulu. Apa tuh? If I Got You. If I Got You, Alicia Keys. Yes, of course. Oke. Let's Lagunya go. gimana ya? Cek. Ini udah lama tahu nggak lihat mic di depan muka. Aku excited banget, oke? Let's start. Some people think that a physical thing. Kan lupa kan Asya? Divine. Words within and that have been there before, but that life's so bored, so full of the superficial. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond ring, and some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Wah, tepuk tangan buat Bayana Resta. Oh my Kecepit. gosh. Some people, wah, Jadi kan keren lagunya banget. aja menggambarkan take and do, take and give. Oh Some my people gosh. want a lot of things. Ada yang mau gold, ada Ada yang mau power. million roses, but I only Yeah. want you. That's the message. By the way, Bayu, pengen deh yang lagu bahasa Indonesia. Kira-kira kamu bisa nyanyi apa dong? Lagu bahasa Indonesia ya. Buat penonton Sabi yang kayaknya pengen yang galau-galau atau yang Indonesia bisa relate gitu ya. Oh lagu ini aja, aku tahu.
Apa tuh? Bahasa kalbu kali ya. Bahasa kalbu tuh boleh. Gaskeun. Pecan- Oh ya, let's go. Oh ini aja enggak, lagunya aku nggak tahu siapa penyanyinya tapi let's just sing this. Oh ya, go for it. Dan aku tak punya hati untuk menyakiti dirimu, dan aku tak punya hati untuk mencintai dirimu yang selalu mencintai diriku, walau kau tahu diriku masih bersamanya. Sakit hati ya? Aku baper ya. Oh my god, Bayu, I can hear this all day, all night. Thank you so much for listening, for singing I mean. Dan thank you for listening podcast Habi. Aduh, keren banget Bayu. I wish you the best of luck. Amin. Dan ternyata kita sudah bertemu di penghujung acara. Oke. Dan tadi penutupannya adalah nyanyi If I Ain't Got You, and lagu galau yang sangat menyentuh hati. I wanna say thank you so much Bayu. I wanna thank you more Yes, for having me here. of course, I'm so happy to have you here. Dan buat podcast Habi, teman-teman penonton semuanya pengen penasaran sama Bayu, pengen lihat cover-coveran Bayu semua, bisa langsung diakses di Instagramnya Bayu, yaitu @Bayu ada Bayu Underesta 8. Bayu Underesta 8. Bisa dilihat di bawah sini. Oke. Dan nanti pasti banyak konten-konten Bayu yang people will enjoy. Amin. So thank you so much. Dan kalau bisa kita simpulin dari hari ini adalah passion versus reality. Emang kalian pasti punya suatu idealisme, pengen punya passion A, B, C, D, F, G. But actually it's also normal untuk tetap mencarinya dalam melakukan banyak hal. Jadi jangan pernah merasa sendirian, jangan pernah merasa bahwa oh kayaknya gue salah deh, oh kayaknya gue nggak bisa ini nggak bisa itu. Just try it, achieve your dreams. Karena the longest journey starts from a single step. Yeah. Yeah, Aku mau pakai itu buat caption, boleh nggak? boleh. A longest journey start from Single step. Yeah. Ya, dari itu semua. Thank you so much Bayu. Thank you so Dan much. one more, ini kan YouTube Sahabat Ganjar ya. Sampai ke saking semangatnya sampai ke pentok ya. Apa sih yang Bayu tahu tentang Pak Ganjar Pranowo? Kayaknya kalau aku ceritain lucu deh. Kamu tadi malam kaget nggak pas aku ketik caps lock? Hah, ini tuh Ini podcast tuh Sahabat Sahabat Ganjar. Ganjar. Aku baru nyadar karena I know him even people know him. Sebelum dia terkenal kamu udah tahu? We study politics, of Yeah. course. Aku tahu dia adalah gubernur Jawa Tengah yang sangat dicintai sama masyarakatnya. Aku udah tahu itu dari lama banget. So that's why I'm very excited to come to this place karena aku tahu ini punyanya beliau. I'm very excited. Love Pak Ganjar. Sayang banget sama Pak Ganjar. Iya. Berarti pesan-pesan buat Pak Ganjar ada nggak Bayu? Aku hanya bukan pesan sih, ini harapan. Harapan apa tuh? Aku hanya berharap bilang gak ya? Bilang nggak ya? Bilang dong. Jangan bikin penonton penasaran. Aku tuh hanya berharap ke depannya aku bisa merasakan langsung dipimpin oleh beliau. Oke. Kira-kira itu aja sih. Itu aja sih. Iya. Kira-kira pasti penonton udah dapet ya message dari Bayu. Dan tentu ya teman-teman, jika ingin selalu tahu perkembangan berita Pak Ganjar Pranowo ataupun kegiatan-kegiatan Sahabat Ganjar, bisa langsung follow social media dari Sahabat Ganjar, yaitu ada Instagram Sahabat Ganjar 2024, ada Facebook yaitu Ganjar Fans, dan juga ada Twitter Sahabat Ganjar, dan tentunya YouTube Sahabat Ganjar. Di situ banyak berita Pak Ganjar, berita Sahabat Ganjar, dan juga ada podcast keren, podcast Sabi yang ada Bayu Andarestanya Dan tentunya. ada Asyanya juga. Yes, of course. Dan juga jangan lupa untuk beli, ini kita ada mug lucu Bayu. Dari tadi Mug ya ini. lucu, ada tumbler lucu juga, ada kaos-kaos lucu, itu banyak banget. Bisa diakses di marketplace Sahabat Ganjar. Oh iya, ini this is for commercial? Commercial use, It's you know, cute. you can buy this actually. Ada di Tokopedia dan Shopee. Tokopedia dan Shopee kita adalah Sahabat Ganjar. Buat yang Pak Ganjar garis keras harus punya sih ini. Yes, of course. Kamu belum fans kalau belum punya ini. Yep. Ya, itu deh. Jadi teman-teman, itu tadi
podcast kita hari ini. And this is almost the end. So I Oh, wanna I'm thank so you more. sad. Thank you again Bayu. Dan semoga kita bisa bertemu lagi Amin. di podcast-podcast selanjutnya. Amin. Atau di occasion selanjutnya. Atau di panggung-panggung yang akan datang. Nanti kalau misalnya, oh teman-teman kalian mau nikah, undang Bayu Andaresta. Karena Bayu is a part-time wedding singer. Oke, jadi itu saja dari podcast Sabi kali ini. Terima kasih untuk seluruh penonton setiap podcast Sabi yang sudah tune in. Dan tentunya podcast Sabi akan kembali lagi dengan episode-episode yang lebih seru, informatif, edukatif, dan juga dengan narasumber yang gak kalah keren dari Kak Bayu Andaresta. Wes. Oke, kalau begitu saya Asya. Dan Saya Bayu. kami pamit undur diri. Dan sampai bertemu di podcast Sabi selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.